Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema Tetaplah dalam iman dan pengharapan. Tetaplah dalam iman dan pengharapan. Kita membaca dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biasanya pada saat kita memasuki tahun baru, banyak orang suka membuat sebuah tekad yang baru, sebuah niat yang baru, sebuah upaya yang baru untuk tahun yang baru. Semua itu sah-sah saja dan juga memiliki alasan-alasan yang tepat. Tetapi di sini bukan dibicarakan mengenai suatu niat atau suatu upaya dari kehendak diri kita sendiri, tetapi dalam Ibrani pasal 10 ini berbicara mengenai apa yang telah kita miliki dalam Allah sendiri, dalam Yesus sendiri. Berarti bukan berdasarkan kepada kehendak kita sendiri. Kita bukan melandaskan iman pengharapan kita kepada kehendak atau niat atau upaya kita, tetapi kita melandaskan segala sesuatu kepada kesetiaan Tuhan, pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan yang telah Dia nyatakan dan yang telah Dia janjikan akan ada saat ini dan kekal selama-lamanya. Sehingga kita dipanggil untuk mengingat kembali apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan telah berikan, sekaligus juga apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sekaligus melihat apa yang merupakan nilai-nilai yang utama dalam kehidupan kita yang berlaku untuk saat ini maupun kekal selama-lamanya. Dalam Matius pasal 6 ayat 33, Yesus mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya," artinya kehendaknya, "maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu." Maka yang utama adalah memiliki fokus, orientasi yang tepat, orientasi yang jelas, yaitu kepada apa yang bernilai kekal di hadapan Tuhan. Apa yang utama harus menjadi hal yang utama. Dan juga di sini dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25, si penulis surat Ibrani dia memberikan beberapa nasihat-nasihat yang sangat penting yang berlaku untuk masa kini maupun kekal selamanya, sehingga kita perlu memperhatikannya dengan seksama. Tetaplah dalam iman dan pengharapan. Ada 5 hal mendasar yang dijelaskan dalam nats pembacaan ini tadi. Yang pertama adalah status baru, ditebus dan memiliki hubungan dengan Yesus. Status baru, ditebus dan memiliki hubungan dengan Yesus. Kita baca dalam ayat 19 sampai ayat 20a. Yang pertama adalah bahwa kita dipanggil untuk sungguh-sungguh mengingat status kita yang kita miliki dalam Yesus. Bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah Yesus. Kita telah diselamatkan oleh Yesus. Kita telah memiliki kepastian keselamatan. Sehingga kita harus mengerti status kita, mensyukuri status kita sebagai orang-orang yang telah ditebus. Dan di sini Ibrani menjelaskan sangat-sangat jelas bahwa hanya Yesuslah yang dapat membawa keselamatan secara sempurna. Hanya Yesuslah yang dapat membawa penebusan dosa bagi kita manusia. Dalam pasal 9 ayat 14 sampai 16 ditulis, "Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia,
supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Artinya, kita memiliki kepastian keselamatan karena darah Yesus. Darah Yesus itulah yang memberikan kepastian, sehingga kita boleh mengetahui bahwa dosa kita telah diampuni, dosa kita telah dibereskan oleh Tuhan, karena Yesuslah darah anak domba Allah yang telah menanggung dosa isi dunia. Sekaligus kita juga setelah ditebus, kita juga memiliki hubungan yang baru. Di sini digambarkan ada jalan yang baru, ada hidup yang baru yang berkaitan dengan hubungan yang baru yang kita miliki dalam Kristus, bahwa Yesuslah tabir bagi kita. Dialah yang telah membuka jalan bagi kita sehingga kita memperoleh keselamatan. Artinya di sini bahwa kita sekarang tidak lagi perlu takut akan Tuhan. Kita secara manusia takut akan Tuhan. Kita merasa diri minder, kita merasa diri orang berdosa, kita merasa diri orang yang tidak pantas. Tapi di sini dikatakan bahwa kita dapat datang dengan penuh keberanian karena Yesus dengan darahnya kudus telah menyucikan kita dan sekarang telah memasukkan kita ke dalam satu hubungan yang baru. Ada hidup yang baru dalam Kristus, sekaligus bahwa Yesus yang membuka jalan yang baru, sehingga dengan penuh keberanian kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Allah. Dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Artinya, kita sekarang memiliki hubungan yang baru dalam Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus memiliki hubungan yang baru. Itulah status yang tidak dapat digoyahkan, yang tetap berlaku kekal selama-lamanya, sehingga kita boleh meyakininya, boleh mensyukurinya, bahwa kita memasuki tahun yang baru. Kita boleh tahu kita memiliki status yang baru, orang-orang yang ditebus, orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, sehingga segala pergumulan kita, segala permasalahan kita dapat kita bawa kepada Yesus, dapat berbicara langsung dengan Yesus, dapat kekuatan langsung dari Yesus. Isi hati kita boleh kita curahkan, boleh kita sampaikan kepada Yesus. Ada hubungan yang baru dengan Yesus. Luar biasa, itulah status yang kita miliki saat ini. Yang kedua di sini adalah dasar keselamatan, yaitu Yesus pembuka jalan dan imam besar. Dasar keselamatan, Yesus pembuka jalan dan imam besar. Ayat 20b sampai ayat 21. Sini digambarkan bahwa Yesuslah yang membuka jalan. Dialah perintis, dialah tabir itu. Artinya melalui kematiannya di kayu salib, Dia yang membuka jalan bagi kita, sehingga kita boleh tahu pasti kita memperoleh keselamatan. Ada peribahasa mengatakan ada banyak jalan menuju Roma, tapi yang pasti adalah hanya ada satu jalan untuk masuk surga, memperoleh keselamatan yang pasti kepada Allah Bapa, yaitu hanya melalui Yesus Kristus. Yesuslah perintis pembuka jalan. Dalam Yohanes 14 ayat 6 Yesus katakan bahwa Dialah jalan kebenaran dan hidup. Di sini juga dikatakan bahwa hanya Yesuslah tabir itu sendiri. Dia sendiri yang dapat membawa kita ke dalam kekudusan Allah. Tanpa melalui Yesus, tabir Yesus, yaitu kematian Yesus di kayu salib, yaitu dengan mengandalkan kematian darah Yesus di kayu salib, kita tidak dapat memperoleh keselamatan kecuali kita mengandalkannya. Maka kita pasti dibuka jalannya menuju ke sorga, menuju pada kemuliaan kekal. Sekaligus ditekankan lagi bahwa hanya Yesuslah imam besar. Hanya Yesuslah imam besar yang sejati, yang membawa keselamatan bagi kita manusia. Dalam pasal 7 ayat 25 kita membaca, karena itu Ia, yaitu Yesus, sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Dialah imam besar kita yang membela kita, sehingga kita bisa dapat perlindungan pada Yesus. Kita boleh membawa doa syafaat kita kepada Yesus. Kita boleh tahu bahwa Dia yang menjamin keselamatan bagi kita. Itulah dasar keselamatan kita. Maka sama-sama kita mensyukuri akan status baru yang kita miliki dalam Yesus. Sebagai orang-orang yang ditebus, kita gak perlu takut, kita gak perlu merasa minder, kita gak perlu merasa tidak pantas,
atau merasa rendah diri, tidak. Kita boleh datang kepada Dia. Iblis mau mengganggu kita, mau mengatakan engkau tidak pantas, saya tidak pantas, tapi Yesus katakan kita pantas. Kita diselamatkan dalam darah Yesus bagi setiap orang yang mengandalkan kuasa darah Yesus, dan Yesus sebagai perantara, sebagai imam besar untuk keselamatan. Bersama-sama kita mensyukuri bahwa Dialah dasar keselamatan kita, dan ini berlaku kini dan kekal. Apapun yang terjadi, kita boleh tahu status kita tidak tergoyahkan, dan juga dasar keselamatan kita tidak tergoyahkan. Bersama-sama kita mensyukuri dan memegang teguh kedua hal ini. Yang ketiga di sini adalah sikap terhadap Tuhan, yaitu tulus, beriman, dan berpengharapan. Sikap terhadap Tuhan, tulus, beriman, dan berpengharapan. Kita membaca dalam ayat 22 sampai ayat 23a. 22 sampai 23a. Maka sikap kita sekarang terhadap Tuhanlah sikap tulus dalam pengertian merendahkan diri, dalam pengertian tidak mengkritik Tuhan, tidak mempertanyakan Tuhan, tapi mempercayai Tuhan. Dan mati kita sungguh-sungguh menempatkan diri kita di bawah firman Tuhan, di bawah kehendaknya. Kita tahu diri, kita tulus di hadapan Tuhan. Itulah yang akan menjamin keselamatan bagi kita. Dan pada saat kita merendahkan diri kepada kita, sekaligus kita juga beriman kepadanya, artinya kita memegang teguh keyakinan kita, yaitu Yesus sebagai imam besar, sebagai pembuka jalan, sebagai penebus kita, penyelamat kita, raja dunia ini. Maka kita boleh tahu bahwa kita memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Pada saat yang sama, kita juga boleh tetap memegang pengharapan kita. Jangan buang pengharapan kita, jangan tinggalkan pengharapan kita, karena pengharapan kita adalah sesuatu yang pasti. Kita juga tahu bahwa hanya dengan iman kita dapat menyenangkan Tuhan. Kita baca pasal 10 ayat 38 dan 39 bahwa hanya dengan iman kita dapat menyenangkan Tuhan dan dapat diterima oleh Tuhan. Dan juga katakan bahwa jangan kita membuang pengharapan kita. Kita baca dalam Ibrani pasal 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Kita punya pengharapan dalam Yesus. Dia yang menjamin pengharapan itu bagi kita, sehingga kita boleh tahu bahwa kita dalam Yesus memiliki pengharapan kekal selama-lamanya. Dan juga kalau kita membaca dalam Ibrani 10 ayat 35 dikatakan supaya kita jangan membuang atau melepaskan kepercayaan kita, karena besar upah yang menanti kita. Bersama-sama kita tetap bertahan dalam iman percaya kita, dalam pengharapan kita. Berarti kita menundukkan diri kita di bawah firman Tuhan, di bawah perintahnya. Kita mau sungguh-sungguh belajar dari firman-Nya, dari perintahnya, mendengar sabda Tuhan dan menurutinya dalam kehidupan kita. Itulah sikap yang tepat sebagai ucapan syukur kita terhadap status baru yang kita miliki, keselamatan yang kita miliki. Sekaligus pada saat kita tulus merendahkan diri di hadapan Tuhan, beriman dan berpengharapan pada Tuhan, maka Tuhan juga akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita, mendamping kita, menghibur kita di tengah-tengah berbagai situasi kehidupan yang kita alami. Dan yang keempat adalah jaminan kepastian. Jaminan atau kepastian Tuhan adalah setia. Jaminan atau kepastian Tuhan adalah setia. Sungguh luar biasa bahwa bukan kita yang adalah dasar keselamatan, tapi Yesuslah dasar keselamatan. Yesuslah yang menjamin keselamatan bagi kita. Yesus juga yang menjamin supaya kita tetap berada dalam jalur, dalam arah yang tepat bersama-sama dengan kita. Dialah yang menjamin kehidupan kekal bagi kita. Dialah yang setia, sehingga Dia pun juga akan setia untuk mendampingi kita di tengah-tengah berbagai situasi kehidupan kita. Bersama-sama kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa kesetiaan Tuhan merupakan dasar daripada kehidupan kita. Kita membaca juga dalam Ibrani pasal 6 ayat 18, dikatakan bahwa Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Artinya Tuhan Yesus yang menjamin penyertaan bagi kita. Dialah yang setia. Yang kelima, yang terakhir, yaitu tindakan, yaitu hidup dalam persekutuan kasih. Tindakan yaitu hidup dalam persekutuan kasih, ayat 24 dan 25.
Sebagai kesimpulan, sebagai dasar untuk kehidupan kita dipanggil untuk di tengah-tengah kehidupan secara praktis tidak meninggalkan persekutuan. Dalam menghadapi akhir zaman, kita mementingkan persekutuan kasih satu dengan yang lain, supaya kita terus diingatkan akan status kita, akan dasar keselamatan kita, akan sikap kita terhadap Tuhan, akan jaminan yang kita miliki. Untuk itu kita dipanggil untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Satu, memperhatikan, artinya saling peduli seorang dengan yang lainnya. Juga saling mendorong untuk melakukan kebaikan seorang dengan yang lain, dan tetap tinggal dalam persekutuan. Dan juga saling menasihati. Berarti dalam persekutuan kasih inilah maka kita akan dikuatkan, kita akan dimampukan untuk bisa tetap bertahan dalam iman dan pengharapan. Apalagi menghadapi situasi akhir zaman dengan penuh tantangan yang begitu luar biasa. Kita perlu membutuhkan persekutuan satu dengan yang lainnya, supaya kita saling peduli, menasihati, mendorong melakukan kebaikan, dan juga kita bisa memberikan kekuatan seorang terhadap yang lain. Mari sama-sama kita dalam memasuki tahun yang baru ini, kita katakan kita mau tetap bertahan, kita mau tetap dalam iman dan pengharapan. Kita mau mensyukuri status baru yang kita miliki. Kita orang-orang yang tebus oleh darah Yesus. Kita telah memiliki hubungan yang baru dengan Yesus. Kita mensyukuri akan dasar keselamatan, bahwa Yesuslah yang adalah pembuka jalan bagi kita, perintis bagi kita, sekaligus juga imam besar yang mewakili kita di hadapan Tuhan, sehingga kita juga bisa membawa semua doa syafaat pribadi kita kepada Tuhan. Juga bahwa kita dalam sikap yang tepat terhadap Tuhan, kita merendahkan diri, kita beriman, dan tetap memegang teguh pengharapan yang kita miliki. Dan juga mensyukuri jaminannya yang luar biasa, bahwa Tuhan adalah setia. Dia akan membawa kita apapun yang terjadi pada tujuannya yang baik. Tuhan yang setia. Dan juga dalam kehidupan praktis kita, mari sama-sama kita membuat suatu tekad yang baru. Kita meminta pertolongan Tuhan untuk hidup dalam persekutuan kasih, untuk saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, untuk saling mendorong melakukan kebaikan, dan juga untuk tinggal dalam persekutuan, dan juga saling menasihati, supaya pada akhirnya kita semua akan dijumpai selamat oleh Tuhan, akan mempunyai dampak yang positif dimanapun kita berada, jadi berkat bagi orang lain, dan juga akan dapat masuk dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.